Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aljabar boolean. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Adna Asraisa dengan NIM 240509008. Perkenalkan, saya Novita Bunga Anggreni dengan NIM 24050909005. Saya Kamalia Kasanti Gotami dengan NIM 240509006. Saya Trinanda Hidayah dengan NIM 24050090016. Saya Nadina Destia dengan NIM 24050900015. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah share screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Baik. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi boolean. Pertama, ada di sini contoh-contoh fungsi boolean. Itu fx sama dengan x, fxy sama dengan x not y, or x y not or y not. Kemudian ada f xy sama dengan x not y not. F xy sama dengan x or y not. Yang terakhir f x y z itu sama dengan x y z not. Nah, di sini setiap peubah di dalam fungsi boolean itu termasuk dalam komplemennya, yaitu disebut literal. Fungsi H, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z not itu terdiri dari tiga buah literal, yaitu X, Y, dan Z not. Jika eh, dalam contoh itu nomor 3, itu F, X, Y, berarti itu ada dua buah literal, yaitu X not dan Y not, seperti itu. Nah, di sini jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z itu sama dengan 0, maka nilai fungsinya H 110 sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 not sama dengan 1 dikali 1 dikali 1. Mengapa pada bagian sini itu dikali 1? Karena 0 dinotkan itu sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, di sini itu ada bentuk kanonik. Yang pertama, itu ada min term. Suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Contoh, f x y z sama dengan x not y not z. Diorkan x y not z not ditambah diorkan x y z. Nah, tiga buah min termnya itu adalah x not y not z, x y not z not, dan x y z. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada mark term. Suku term, mohon maaf kalau di sini berisik. Suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Kalau tadi yang min term itu dalam bentuk hasil kali, sedangkan max term itu dalam bentuk hasil jumlah. Contoh, G, X, Y, Z sama dengan X or Y or Z di N kan X or Y not or Z di N kan lagi X or Y not or Z not di N kan X not or Y or Z not di N kan lagi X not or Y not or Z. Nah, di sini tuh berjumlah 5 buah makstrom. Di sini saya akan mencontohkan Minterm dan juga Maxterm yang salah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Minterm dan juga Maxterm itu mengandung literal yang lengkap. Saya contohkan dalam Minterm ini itu ada contoh F, X, Y, Z. Nah, contoh yang tidak sesuai itu jika sama dengan X not, Y not.
Nah, itu adalah sebuah minterm yang salah. Karena apa? Karena literalnya itu kurang satu, yaitu set. Seperti itu. Begitupun dengan makstrem. Nah, masih dalam bentuk kanonik. Jadi ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih makstrem itu disebut dalam bentuk kanonik. Dua macam bentuk kanonik. Yang pertama itu ada penjumlahan dari hasil kali atau disebut sum of product atau SOP. Fungsi contohnya itu fungsi f x y z sama dengan x not y not z or x y not Z not or X, Y, Z dikatakan dalam bentuk SOP karena di sini penjumlahan dari hasil kali. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contohnya itu fungsi G, X, Y, Z sama dengan X ditambah atau diorkan Y diorkan Z, baru di-N-kan atau dikalikan X or Y not or Z dikalikan X or Y not or Z not dikalikan X not or Y or Z not dikalikan X not or Y not or Z. Nah, fungsi tersebut itu dikatakan dalam bentuk POS karena perkalian dari hasil jumlah. Seperti itu. Nah, di sini ada cara membentuk minterm dan juga makstrem dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Di sini ada dua literal, dua literal yaitu X dan Y. Nah, di sini juga ada minterm dan juga makstrem. Yang pertama, X0, Y0 itu sama dengan X0, Y0. Jadi, dalam minterm, jika eh, inputnya itu 0, maka hasilnya itu not. Namun dalam Markström itu kebalikannya. Jika hasilnya 1, itu yang dinotkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu 0 dan 1, jadi sukunya itu X not Y. 1 dan 0, X, Y not. 1 dan 1, X-nya X, Y-nya X. Nah, untuk lambang minterm sendiri itu menggunakan M kecil seperti itu. Kemudian makstrem 0 dan 0 itu X or Y, 0 dan 1 X or Y not. Karena makstrem adalah kebalikan dari minterm. 1 dan 0 itu X not or Y. 1 dan 1 X not or Y not. Untuk lambang Markström sendiri itu menggunakan M besar. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini cara membentuk minterm dan Markström dari tabel kebenaran untuk tiga peubah. Kurang lebih itu seperti yang tadi, hanya saja di sini itu menggunakan tiga peubah, di mana itu ada X, Y, dan juga Z. Nah, jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita itu dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, yaitu SOP atau POS, dari tabel tersebut dengan cara yang pertama, itu mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1, itu untuk SOP, atau yang kedua, mengambil makström dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0, itu untuk POS, seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar ya, Bunga. Saya off mic dulu. Oke, dapat tabel di atas untuk penyelesaian SOP atau sum of product, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Dapat dilihat dari tabel, di sini ada nilai nilai satunya ada 3, yaitu 001, 100, dan 111. Maka, fungsi booleannya dalam bentuk anorganik SOP adalah f, x, y, z sama dengan
X not Y not Z, or X Y not Z not, or X Y Z, atau dengan menggunakan lambang Mintran. Permisi Atna, ini PPT-nya nggak sampai berapa? Hmm. Kelihatan belum? Udah, udah. Udah. Atau dengan menggunakan lambang minterm, F X Y Z sama dengan M1 plus M4 plus M7 sama dengan sigma dari 147. Bisa digeser. Kemudian untuk cost atau product of sum dapat dilihat dari tabel. Untuk cost ini yang dilihat nilai fungsi yang sama dengan nol. Dari tabel yang menghasilkan nilai nol yaitu 0, 0, 0, 01 cos 0, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk anatonik cos adalah f x y z sama dengan x plus y plus z, x plus y naught plus z, x plus y naught plus yz, x naught plus y plus z naught, x naught plus y naught plus z. Atau dalam bentuk lain, f x y z sama dengan M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan pi dari 0, 2, 3, 5, 6. Penyederhanaan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan jum- Sebentar lanjut aja, Bu. Lanjut dulu aja. Kelihatan kan? jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh, f x y sama dengan x not y, or x y not plus y not. Disederhanakan menjadi f x y sama dengan x naught plus y naught. Tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama, secara aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua, dengan metode peta Karnaugh. Yang ketiga, metode Quine-Max-Kluskay atau metode tabulasi. Peta Karnaugh. Peta Karnaugh atau key map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Morse Karnaugh pada tahun 1953. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Peta Karnaugh dengan dua peubah. Di sini ada tiga cara penyajian. Yang pertama langsung saja ditulis M0, M1, M2, M3. Atau ditulis dengan baris X dengan X0, X1. Dan kolom Y dengan Y0 dan Y1. Atau dengan penyajian ketiga langsung dengan untuk
baris X1, X0, dan Y, dan kolom Y0 dan Y. Kemudian Pertakanov dengan tiga peubah. Di sini terdapat sedikit perbedaan penulisan, yaitu M0, M1, M3, baru M2, M4, M5, M7, M6. Dengan baris X01 dan YZ 00, 01, 11, 10. Di sini ditulis 11 terlebih dahulu karena kolom atau baris yang bertetangga hanya boleh satu literal. Kemudian ada peta Karnov dengan empat peubah. Sama seperti dengan peta Karnov dengan tiga peubah, penulisannya 01, M1, M0, M1, M3, baru M2. Dengan baris WX 00, 01, 11, 10, dan kolom YZ 00, 01, 11, 10. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, cara mengisi peta Carnot yaitu kotak yang menyatakan minterm diisi 1, sisanya diisi 0. Contoh, diberikan fx, yz sama dengan x not, y, z not, or x n, y, n, z not, or x n, y, n, n, z. Pertama kita bikin kotaknya terlebih dahulu. Untuk baris X yaitu 0 dan 1. Untuk kolom Y dan Z yaitu 00, 01, 11, 10. Di sini X not adalah 0, Y, Y-nya yang 1, Z-nya yang 0. Berarti kita tulis di sini. Selanjutnya X, X1, Y1, dan Z0. X1, Y, Y1, dan Z0 di sini. Selanjutnya X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Yaitu X-nya 1, Z-nya 1, Z-nya 1 di sini. Lanjut. Contoh yang kedua yaitu fx, yz sama dengan x and z not or y. X and z not, x merupakan semua kotak pada baris kedua. Z0 merupakan semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Untuk Y merupakan semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Selanjutnya, pengisian peta Karnaug dari tabel kebenaran. Pertama kita membuat tabel kebenaran seperti biasa. Selanjutnya, tinjau hasil fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang mengekspresikan tabel kebenarannya adalah f x y sama dengan x not and y not and z, or x and y not and z not, or x and y not and z, or
X, N, Y, N, Z. Pertama, kita melihat tabelnya dulu, yaitu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, kita tuliskan di sini. Yang kedua yaitu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, kita tuliskan di sini, di bawah. Selanjutnya, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, kita tuliskan di sini. Selanjutnya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, kita tuliskan di sebelahnya. Lanjut. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Penggunaan peta Karnaug dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan atau 2, kuat atau 4, oktet atau 8. Yang pertama ada pasangan, yaitu kelompokan nilai 1 yang berdekatan pada peta Karnaug dengan 2 nilai. Seperti persamaan F, W, X, Y, Z sama dengan W, N, X, not, N, Z, Y, N, Z, or W, N, X, N, Y, N, Z, not. Di sini kan satunya bersebelahan, jadi kita bisa kelompokkan. Selanjutnya kita bisa sederhanakan atau membuktikan secara aljabar, yaitu W N X N Y N Z plus or W N X N Y N Z not, yaitu karena Z-nya sama, cuman bedanya yang sebelah kiri nggak pakai not, yang sebelah kanan pakai ada notnya, maka itu bisa bisa disebutkan jadi menjadi satu. Z plus Z not sama dengan satu. Sehingga menghasilkan W, N, X, N, Y. Selanjutnya, yang kedua yaitu QAD, metode penyederhanaan dengan kelompokan nilai 1 terdekat dengan 4 nilai 1. Di sini ada 4 atau ang dua angka 1, sehingga kita kelompokkan sesuai dengan 2 pangkat. Diberikan persamaan W, X, Y, Z sama dengan W, N, X, N, Y, not, N, Z, not, or W, N, X, N, Y, not, N, Z, or W, W, X, N, X, N, Y, N, Z, or W, N, X, N, Y, N, Z, not. Itu menghasilkan peta Karnaug bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa kelompokkan menjadi 1. Selanjutnya kita buktikan secara aljabar. Kita tulis yang W, X, W, N, X, N, Y, Y, Y not, or W, N, X, N, Y. Ini salah penulisan, mohon maaf ya. Ini harusnya Y not, N, Y not, or Y. Y not, or Y sama dengan 1. Maka tersisa W, N, X setelah dibuktikan secara aljabar. Selanjutnya,
Bentuk kuat seperti ini kayak atas dan bawah itu sama saja asalkan saling berdekatan sama caranya seperti sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bentuk oktet. Bentuk oktet itu penyederhanaan eh, yang mana satunya itu ada 8. Sehingga yang berdekatan ada 8 dan dikelompokkan menjadi satu. Kayak contohnya itu ada atas bawah yang memiliki satu semua, jadi kita kelompokkan. Karena semakin banyak pengelompokannya, maka akan semakin sederhana. Nah, sebelumnya itu memiliki persamaan W N X N Z not Y not and Z not, or W N X Y and Y not and Z, or W N X and Y and Z not, or W X and Y not and Z n, or W and X not and Y not and Z not, or W and X not and Y not and Z, or W and X not and Y and Z, or W and X not and Y and Z not. Nah, di situ kita bisa sederhanakan menjadi satu huruf saja. Nah, di sini itu caranya kita melihat yang nilainya satu. Jadi untuk nilai W itu kan di sini itu bernilai satu dan yang pojok ini satu satu. Kemudian X itu kan satu nol. Y itu bisa nol, bisa satu, Z juga bisa nol, bisa satu. Sehingga untuk penyederhanaannya kita harus melihat yang nilainya satu dan itu merupakan hasil penyederhanaannya. Jadi hasil penyederhanaannya yaitu W. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada ketidakunikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan dengan peta Carnot tidak selalu unik. Artinya, mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimalisasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Nah, di sini ada kemungkinan pengelompokan satu itu kan tidak unik, maksudnya tidak enggak 4 atau ini ada 2 pasangan, tapi tidak boleh langsung 3, enggak boleh apa sih miring juga, maksudnya berdiri 2, miring 2 tidak boleh, harus satu-satu bisa gini atau gini
Maaf teman-teman, tadi nge-lag. Selanjutnya, eh, di sini ada juga teknik penggulungan. Sehingga diibaratkan seperti kertas ya. Kertas kan gini, kemudian bisa digulung gini. Sehingga ketika ada angka satu di pojok, kita gabungkan saja yang di pojoknya. Sehingga kita di sini ada angka satu, kemudian di sini ada angka satu, seperti kertas kita gulungkan, bisa dikelompokkan seperti itu. Nggak harus bersampingan juga, intinya itu berdekatan, nggak harus bersampingan. Oke, selanjutnya tips penyederhanaan dengan peta Carnot. Yang pertama, kelompokkan satu yang bertanda bertetanggaan sebanyak mungkin. Karena kan emang semakin banyak pengelompokannya, angka satunya, maka akan semakin kecil juga penyederhanaannya. Dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat, dan yang terakhir pasangan. Selanjutnya, di sini ada contoh minimisasi satu. Di sini terdapat 4 peubah sehingga 00, 01, 11, 10. Semuanya berisi 00, 01, 11, 10. Dan eh, kita diberikan tabel, kemudian disuruh menyederhanakan. Di sini kita kelompokkan, untuk tadi kan untuk pengelompokannya, itu kita harus melihat oktet terlebih dahulu, kemudian kuat, lalu pasangan. Nah, di sini berhubung nggak ada oktet, sehingga kita memakai kuat yang terdiri dari 4 angka satu. Di sini ada yang berbentuk vertikal atau kotak atau horizontal, itu terserah, yang penting berdekatan dan juga berisi 4 angka satu. Nah, untuk yang di bawah ini bentuk kotak, itu disederhanakan. Kita melihat W sama X. W-nya itu kan bernilai satu satu. Kemudian X itu bernilai satu nol. Sehingga untuk penyederhanaannya, oh iya, kemudian Y-nya itu bernilai nol nol dan Z-nya itu bernilai nol satu. Sehingga untuk penyederhanaannya itu memiliki nilai W and Y not. Untuk yang eh, kuat yang berdiri gini, itu eh, nilainya untuk W itu 0011 dan untuk X juga 0011. Untuk Y itu bernilai satu dan Z untuk itu bernilai nol. Sehingga untuk penyederhanaannya itu eh, Y and Z not. Untuk minimisasi itu, untuk penyederhanaan kita kan lihat minterm ya. Jadi kalau angka satu bernilai hurufnya, kalau angka nol bernilai not. Untuk yang eh, pasangan ini, yang dua, itu nilai W itu nol dan X itu nol. Nilai Y itu 01 dan Z itu satu satu. Eh, Sebenarnya enggak harus bernilai satu, tapi nilainya sama, harus nol nol atau satu satu. Kalau 01 eh, sebaiknya tidak usah ditulis. Seperti itu. Selanjutnya,
Untuk minimisasi yang kedua itu terdapat oktet atau 8 pengelompokan. Angka satunya ada 8 sehingga dikelompokkan menjadi satu. Kemudian yang di pojok itu kan di pojok apa sih? Kiri ya. Ya, di pojok kiri itu kan ada angka satu. Ketika oktet dikelompokkan masih terdapat angka satu di samping. Angka satu itu boleh memasangkan dirinya kepada yang di sampingnya sehingga kita itu harus memasangkan, jangan sendiri-sendiri. Kemudian yang kuat juga seperti itu. Sebenarnya dia bisa pasangan atas bawah, tetapi dia juga bisa menjadi kuat atau dikelompokkan menjadi 4. Sehingga untuk penyederhanaannya, kita mulai yang oktet terlebih dahulu. Untuk oktet, nilai W itu 0011, X 0110, Y itu 01 dan Z 11. Nah, di sini cuma Z yang angkanya sama 11. Nggak ada yang angkanya 00 atau 11 lainnya selain Z, sehingga penyederhanaannya itu cuma Z. Selanjutnya yang kuat itu nilainya W itu 01, X 11, Y 11 dan Z 10. Sehingga untuk penyederhanaannya itu X and Y. Dan yang terakhir itu ada pasangan di mana nilai W itu satu, X itu kosong, Y itu 00 dan Z itu 01. Sehingga penyederhanaan dari pasangan ini yaitu W, N, X not dan Y not. Karena eh, X dan Y-nya itu bernilai kosong. Sehingga jadi not. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh minimisasi yang ketiga, seperti yang tadi, kita harus mengelompokkan sebanyak mungkin. Kalau terdapat 4, ya kita kelompokkan 4. Kalau bisa 4, ya 4. Kalau 2, ya 2. Gitu kan. Di sini kelompokkan 4 terlebih dahulu. Semuanya 4. Ketika ada dua yang berpasangan, kita boleh memasangkan dirinya yang sudah memiliki pasangan. Kecuali kalau eh, mereka sudah memiliki pasangan masing-masing itu nggak boleh langsung digabungkan. Harus yang satu nggak memiliki pasangan, satu memiliki pasangan, kita boleh menggabungkan. Ketika ini sudah memiliki pasangan kayak sebanyak mungkin, sedangkan ini juga ada, gak usah digabungkan. Nah, untuk penyederhanaannya, kita mulai yang bawah dulu. Nah, di bawah ini ada dua kuat. Kuat yang pertama, yang sebelah kiri, itu nilai W 11, X 10, Y 01, dan Z 11. Sehingga penyederhanaannya itu W, N, Z. Kemudian di sampingnya itu eh, 11, 0, Y 11 dan Z 10. Sehingga penyederhanaannya ada W, N, X. Kemudian yang kini, bentuknya kini, itu eh, nilai W itu satu, nilai X itu satu, kemudian nilai Y itu 0101 dan Z 01.
01 sehingga penyederhanaannya itu W N X. Oh, berarti ini tadi salah. Yang ini yang kuat yang di sini itu W N Y yang sebelah sini. Kemudian untuk pasangan yang atas itu nilai W 01, nilai X 1, 1, nilai Y 1, nilai Z 1. Sehingga penyederhanaannya adalah X, N, Y, N, Z. Oke, next. Contoh minimisasi yang keempat. Bentuk, tentukan bentuk sederhana sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran berikut dalam bentuk baku stop dan bentuk baku pos. Ini sudah memiliki tabel kebenaran, sudah dibuatkan tabel kebenarannya. Dan kita harus membuat apa membuat peta kartotnya. Selanjutnya, nah tadi kan udah diberikan bentuk apa sih tabel kebenaran, sehingga kita harus membuat peta kartot dengan nilai-nilai yang tadi. Contoh kelima itu minimisasi fungsi boolean f, x, y, dan z sama dengan sigma 0, 2, 4, 5, 6. Nah, tadi di awal itu kan terdapat tabel kebenaran, yang mana tabel kebenarannya itu yang atas itu bernilai 0, kemudian 1 sampai yang ke ya yang ke 14. Enggak sampai 7, yang ke-7 ya. Kemudian peta Karnaugnya bisa ditulis seperti ini. Ini kan apa sih? Yang bernilai 1. Sehingga kita tuliskan 1, 1, 1 sesuai dengan tabel kebenarannya. Sehingga kita bisa menyederhanakan seperti cara-cara yang tadi dengan mengelompokkan yang banyak. Seperti eh, yang sisi kiri ada pasangan 1, 1, yang sisi kanan ada pasangan 1, 1. Sehingga kita kelompokkan menjadi 4, digulung, sisi kiri dan kanan digabungkan, sehingga menjadi bentuk penyederhanaan kuat. Untuk nilai X-nya itu 0, 1, nilai Y-nya itu 1, 0, dan nilai Z-nya itu 0, 0. Sehingga penyederhanaannya adalah Z0. Dan pasangan itu nilai X-nya itu 1, nilai Y-nya itu 0, 0, dan Z-nya itu 0, 1. Sehingga penyederhanaannya adalah X and Y0. Oke, next. Untuk yang terakhir, kita contohnya kita disuruh meminimasi fungsi yang telah dipetakan peta Carnot di bawah ini dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. Nah, untuk SOP itu kan SOP itu kan bernilai 1, sedangkan POS itu bernilai 0. Kita eh, ini juga ada bentuk penggulungan, bisa penggulungan ke samping dan ke atas. Jadi nanti bentuknya gini, seperti kertas kan gini, kemudian ada di samping dan di atas. Kita bisa menyederhanakan seperti itu.
Untuk bentuk sop itu kan yang bernilai garis penuh, bernilai satu. Dan untuk pos itu kan garisnya putus-putus, bernilai nol. Hasilnya seperti ini. Untuk pos sop itu Y and Z or W and Z or W and Z or W not and X and Y not. Kemudian untuk pos itu hasilnya Y not or Z and W not or Z and X and Z or Z and W or X or Y. Selanjutnya, untuk selanjutnya bahkan bakal dijelaskan oleh teman saya, Nadine. Baik, selanjutnya di sini ada contoh minimisasi 11. Sederhanakan rangkaian logika berikut menggunakan rangkaian logika. Jadi di sini ada nilai X, Y, dan Z, di mana untuk yang pertama ini ada X selalu dinotkan jadi X not, lalu Y biasa, Z pun biasa, lalu di sini ada tanda atau rangkaian yang bernilai atau dibacanya itu N. Jadi untuk hasilnya yaitu X not, N, Y, N, Z. Begitu juga yang di bawah, di sini ada X di notkan, lalu Y, Y biasa, kemudian Z ada tanda notkan, lalu di sini ada tanda eh, N, jadinya X not, N, Y, N, Z not. Bawahnya juga sama aja. Di sini X-nya juga nggak ada tanda notnya, nggak dinotkan biasa. Kemudian X-nya itu ada tanda not, dinotkan. Z-nya juga dinotkan. Lalu di sini ada tanda N, jadi X, N, Y, not, N, Z, not. Bawahnya juga sama aja. X, X-nya biasa, Y-nya diorkan, Z-nya biasa jadi X, N, Y, X, N, Y, not, N, Z. Kemudian semuanya ini digabungkan lalu diorkan. Jadi dibacanya itu ini ada fungsi F kan, jadi F sama dengan eh, X not N Y N Z or X N X X not N Y N Z not or X N Y not N Z not or X N Y not N Z. Gitu. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini masuk pada materi keadaan don't care. Jadi keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya itu nilai satu atau nol dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Jadi keadaan don't care ini dalam logika digital, keadaan don't care merujuk pada kondisi di mana nilai suatu variabel tidak mengaruhi hasil akhir dari suatu fungsi logika. Biasanya kondisi ini itu digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika pada peta Carnot atau penyederhanaan fungsi boolean menggunakan aljabar boolean. Jadi untuk contohnya yaitu eh, peraga digital angka desimal 0 sampai 9, kemudian jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit, kemudian bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Ya, selanjutnya. Jadi di sini ada tabelnya, di mana untuk desimal di sini ini ada W, X, Y, Z, di mana desimal dia paling sebelah kanan ini ada nilai desimalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana setelah 9-nya itu
dihiraukan atau bisa dibilang don't care. Jadi setelah nilai 9 itu nilai tersebut tidak dibaca atau dihiraukan. Ya, lanjutnya. Kemudian keadaan don't care dalam penyederhanaan peta Carnot yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting sebagai pegangan. Pertama, kita anggap semua nilai don't care X sama dengan satu dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka satu termasuk tanda X tersebut. Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai nol. Dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Di sini ada contoh dari keadaan don't care. Sebuah fungsi boolean f dinyatakan dengan tabel berikut. Minimisasi fungsi f sederhana mungkin. Jadi di sini menggunakan eh, tabel dengan angka satunya itu ada di Z yang bagian sebelah sini, Y, Y, terus kemudian Z, eh, menggunakan tabel kebenaran ya. Kemudian di sini apa untuk akhirnya paling sebelah kanan dan fungsi f x w x y z di mana hasilnya yaitu 1 0 0 1 1 1 0 1 kemudian yang selanjutnya itu nilainya dihiraukan atau di don't care. Untuk penyelesaian keadaan don't care. Hasil penyederhanaannya yaitu di mana sini mengambil X-nya itu kita anggap sebagai eh, satu, cuman di sini yang X semua itu tidak ikut harus ada satunya. Jadi tetap menggunakan rumus yang 2 pangkat nol, yaitu bisa ambil satu ataupun dua ataupun empat, tapi tetap harus ada satunya di mana sini ada satu satu dan XX. Kemudian ambil yang empat ini yaitu satu satu, kemudian bawahnya XX, dan itu juga yang ke bawah yang eh, bagian paling kanan. Jadi hasil penyederhanaannya yaitu fungsi f w x y z sama dengan x z or y not z not or y z. Kita tetap harus memasukkan nilai x-nya. Lanjutnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu minimisasi fungsi boolean berikut dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS, di mana sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya kalau SOP itu yang bernilai satu dan POS itu yang bernilai nol, di mana di sini fungsi F, W, X, Y, Z sama dengan sigma 1, 3, 7, 11, dan 15. Dengan kondisi don't care adalah D eh, D, W, X, Y, Z sama dengan sigma 0,25. Di sini memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan yang eh, sigma yang ada di sini. Yang, dan kemudian mengelompokkannya sama seperti sebelumnya. Jadi X-nya juga bisa diikutkan, asalkan tidak X sendirian. Ini contoh yang SOP ini ada yang satu-satu X1, kemudian ada yang satu semua, kemudian di sini juga ada yang POS itu yang garis putus-putus dari X 000 ada 000 semua, kemudian ada sebelah kanan, jadi kanan sama kiri itu jadi satu ya, jadi X 000 X 000 karena paling sebelah kanan sama sebelah kiri itu bisa digabungkan.
Jadi hasil penyederhanaannya yaitu kalau yang SOP fungsi f w x y z sama dengan x z x and z or w not and z. Kemudian yang bagian pos fungsi f w x y z sama dengan z kali w not or y. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman mungkin bisa on cam ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.